무슨 당뱅이라 하오. Jiong meluapkan kemarahannya dengan memukul-mukul ikan batu bara kering sampai halus. Gilgem dan dua koki senior lainnya jadi takut melihat tingkah aneh Jiong ini. Usut punya usut, ternyata Jiong tidak terima dirinya dicium paksa oleh Raja Lee Hyun sewaktu dirinya sedang mabuk tadi malam. Pagi itu, Jiong mengantarkan sarapan pagi sang raja dengan raut muka sebal dan kata-kata ketus. Sang raja bertanya, apakah terjadi sesuatu tadi malam? Jiong semakin kesal karena ternyata Raja Lee Hyun tidak menyadari kesalahan apa yang diperbuatnya. Dia hendak beranjak pergi tapi dicegah oleh Raja Lee Hyun. Raja Lee Hyun memaksanya untuk menjelaskan kenapa Jiong bersikap aneh padanya. Jiong pun berterus terang bahwa Raja Lee Hyun bukanlah tipe cowok idamannya. Oleh karenanya, sang raja hendaknya jangan terlalu berharap Jiong mau menjadi kekasihnya. Mendengar ini, jelas Raja Lee Hyun tidak terima. Dia balik mengatakan bahwa alasan sang raja mengangkat Jiong menjadi kepala koki istana adalah karena raja sama sekali tidak menganggap Jiong sebagai wanita. Aduh, Jiong ini ya, raja dilawan. Meski begitu, ketika Jiong menasihati Raja Lee Hyun agar menjaga sikapnya ketika mabuk-mabukan di malam hari, Raja Lee Hyun terlihat nurut-nurut saja, macam suami takut istri, guys. Hahaha, kayaknya si Raja Tiran ini sudah ketemu pawangnya ya, guys. Jiong berjalan keluar kamar sang raja sembari terus menggerutu. Tiba-tiba, dia dikagetkan oleh Kong Gil. 누구시죠? 저 알아요? 공길? 났어? Singkat cerita, keduanya sempat membahas peristiwa yang dialami Gilgem. Setelah dirasa cukup berbincang-bincang dengan Jiong, Kong Gil pergi. Dan ternyata dia sengaja terus mengikuti Jiong karena dia yakin pembunuh kakaknya adalah orang yang sama dengan yang mendorong Gilgem. Sekretaris Song Jae melaporkan bahwa kepala utusan kerajaan Ming yang bernama Yu Kun akan segera tiba. Raja terlihat tidak suka dengan berita ini karena dia tahu track record utusan Yu Kun ini memang tidak baik. Pada kesempatan ini pula, Sekretaris Song Jae memanfaatkan rumor tentang Raja mencium Jiong untuk semakin mendekatkan Raja dengan Jiong. Dia menyarankan agar sang raja memberi hadiah yang bisa membuat Jiong memaafkannya. Apa itu? Kita lihat saja nanti ya guys. Di sidang rapat kerajaan, Raja Lee Hyun menolak pemberian 200 batang perak untuk kepala utusan Yun Kun. Dia meminta hadiah dan juga segala macam pesta untuk utusan Ming itu diberikan secara sederhana saja. Komandan Shin Soo-hyuk kembali menghadap Raja Lee Hyun melaporkan bahwa dia berhasil menemukan penulis sejarah Yi Jang-kyum, tapi sayang dia sudah melarikan diri meski dalam keadaan terluka. Berita ini lagi-lagi membuat sedih sang raja dan dia melampiaskan kesedihannya itu dengan berjalan-jalan di lingkungan istana hingga tak terasa dia sudah sampai di depan dapur istana. Raja Lee Hyun merasa aneh kenapa di saat dia bersedih, dia justru memikirkan Jiong. 맛있게 드시니 힘든 점도 많은 것처럼요. Raja pun kembali ke kediamannya. Karena saking banyaknya beban yang dipikirkannya, malam ini Raja Lee Hyun tidak bernafsu makan. 아무것도 먹고 싶지 않다. Keesokannya, dari pagi sampai malam, Raja tetap menolak untuk makan. Di malam hari, ketika duduk-duduk sendirian di teras kamarnya, Jiong tiba-tiba merasa sangat rindu pada ayahnya. Dia berharap ayahnya tidak mogok makan seperti yang dilakukan sang raja saat ini. Ketika dia memandang bulan purnama, tiba-tiba Jiong terbayang wajah menyebalkan raja tirannya. Di tempat lain, ternyata Raja Lee Hyun juga sedang memandang bulan purnama. Tiba-tiba, dia merasa perutnya lapar dan bersamaan itu pula, dia teringat dengan Jiong. Wah, sudah mulai ada koneksi nih ya guys. Raja pun meminta Kasim Changseon untuk menyiapkan makan malamnya. Jiong dengan wajah sumringah memasuki kamar Raja Lee Hyun dan tentunya sembari membawa makan malam sang raja. Mata Raja Lee Hyun terus memandang kemana Jiong melangkah. Tidak seperti biasanya, Raja Lee Hyun dan Jiong kali ini terlihat lembut satu sama lain.
Mungkin karena sudah seharian tidak ketemu itu ya guys, jadi sebenarnya sudah saling kangen tapi belum mengakui. Kali ini Jiyoung membuatkan sup ayam dengan ditaburi daging dan sayur. Dan seperti biasanya, Raja Lehyun begitu menikmati masakan kokinya itu. Jiyoung keluar kamar sang raja dengan perasaan puas dan gembira. Dia pun merasa aneh karena tak biasanya dia sebahagia ini. Raja pun demikian, diam-diam dia melihat kepergian Jiyoung dari balik jendela kamarnya. Dia pun merasa aneh karena tiba-tiba jantungnya berdegup kencang ketika melihat Jiyoung. Pangeran Jaeson memarahi guru Kim Yang-son karena ternyata dialah orang yang mengirim pemanah untuk membunuh Raja Lehyun. Untuk menghilangkan jejak, Kim Yang-son memberi segepok uang dan sertifikat tanah pada pembuluh bayaran yang disewanya itu dan memintanya untuk bersembunyi bersama keluarganya. Tapi di tengah perjalanan, orang suruhan Pangeran Jaeson menyerang pembunuh bayaran itu. Beruntungnya, pembunuh bayaran itu berhasil melarikan diri meski dengan tangan terluka. Yang mengejutkan guys, pembunuh bayaran itu ternyata adalah Gong Gil. Tapi bukannya Gong Gil itu orangnya Raja Lehyun guys. Kenapa dia bersedia dibayar untuk membunuh majikannya? Siapa sebenarnya Gong Gil ini ya guys? Pangeran Jaeson marah besar karena prajuritnya gagal menangkap Gong Gil. Meski demikian, Pangeran Jaeson masih memberi kesempatan kedua untuk menangkap orang misterius itu. Ka Seum-yoon mendatangi dapur istana sambil membawa bungkusan yang isinya ternyata adalah daging sapi dengan kualitas super. Ka Seum-yoon memerintahkan Jiyoung untuk memasak dengan bahan utama daging sapi itu untuk sajian acara pemeriksaan fisik esok hari yang akan dilakukan oleh Pangeran Jaeson. Setelah berpikir sejenak, Jiyoung memutuskan untuk menghidangkan schnitzel, semacam hidangan sapi yang dicincang dan dilumuri tepung roti kemudian digoreng. Sementara itu, selir Kang Mok-ju marah karena raja tidak mau bertemu dengannya. Dia pun mencari cara lain. Dia meminta Koki Maeng memasak makanan sesuai catatan yang diberikan padanya, kemudian di acara pemeriksaan fisik dia menemui raja dengan alasan hendak memberikan hidangan spesial untuk sang raja dan tamunya Pangeran Jaeson. Raja kaget dan bingung melihat selir Kang Mok-ju dan Jiyoung memasuki ruangannya dengan membawa hidangan mereka masing-masing. Dengan terpaksa, Raja Lehyun mencicipi makanan yang dibawa selir Kang Mok-ju. Enak, tapi sayang untuk saat ini tabib melarangnya untuk mengkonsumsi makanan dingin. Kemudian, Raja Lehyun dan Pangeran Jaeson mencicipi masakan Jiyoung yang dia beri nama schnitzel. Jelas dari namanya saja, Raja Lehyun susah melafalkannya, apalagi Pangeran Jaeson yang sok tahu tapi penjelasannya salah semua. 비프 슈니첼입니다. Keduanya begitu lahap memakan hidangan buatan Jiyoung hingga tak terasa keduanya memakan habis schnitzelnya, tapi menyisakan makanan buatan selir Kang Mok-ju. Melihat ini, jelas selir Kang Mok-ju marah, tapi mau bagaimana lagi? Sekretaris Song Jae kembali menghadap sang raja memberitahukannya bahwa kepala utusan Ming telah tiba dengan membawa 3 koki kelas 1 sekaligus. Song Jae mewanti-wanti sang raja agar berhati-hati ketika bernegosiasi dengan utusan Ming ini karena sepertinya utusan ini datang dengan membawa penawaran besar yang sulit ditolak ataupun diterima oleh pihak Joseon nantinya. Selain itu, Song Jae juga mengatakan bahwa dia telah menemukan tas yang diinginkan Jiyoung. Dia menyarankan agar raja menyerahkan tas itu sebagai hadiah darinya untuk koki Jiyoung. Kepala Kasim Changseon membawa Jiyoung ke Jangwonseo, sejenis kebun sayur gitu ya guys. Jiyoung begitu takjub dengan kebun sayur yang dilihatnya itu. 장원서 사과나무 향기도 죽이네. Ternyata guys, Raja Lehyun juga ada di dalam kebun itu. Jiyoung sangat senang melihat berbagai macam tanaman sayur yang ada di kebun itu. Raja Lehyun juga turut senang melihat Jiyoung senang. Jiyoung kegirangan ketika dia melihat pohon cabai. Dia tambah senang begitu raja memberikan tasnya. Saking senangnya, Jiyoung langsung memeluk Raja Lehyun. Jiyoung sih merasa biasa-biasa saja karena di dunia modern hal ini biasa dilakukan. Tapi bagi Raja Lehyun,
Dia terlihat salah tingkah sendiri guys. Terlebih ketika Jiong bertanya kenapa Raja Lihyun memberikan tas itu sebagai hadiah untuknya. Raja Lihyun sempat bingung harus menjawab apa. Dalam hatinya, dia ingin berkata bahwa dia sudah menganggap Jiong sebagai seorang wanita. Tapi Raja Lihyun tidak sanggup mengatakan isi hatinya itu. Sambil berbalik badan, dia beralasan bahwa hadiah itu dia berikan karena Raja Lihyun menyukai masakan Jiong. Jiong heran kenapa berkata seperti itu saja Raja Lihyun harus berbalik badan. Raja Lihyun bingung harus menjawab apa. Dia hendak menjauh dari Jiong, tapi sayangnya Raja terjatuh dan Jiong juga turut terjatuh tepat di atas pelukan sang raja. Jiong dan Raja Lihyun segera bangkit. Keduanya terlihat malu-malu. Untuk menutupi perasaannya, Raja Lihyun menyalahkan Jiong. 너 때문이다. Jiong heran kenapa Raja Lihyun harus marah hanya karena masalah sepele. Jiong melihat tangannya tergores. 까졌네. Di sini, Raja tidak bisa menutupi lagi perasaan khawatirnya sampai-sampai Jiong heran dengan tingkah Raja Lihyun yang menurutnya terlalu berlebihan. Ketika Jiong meraba-raba tasnya, dia kaget karena buku Mangunrok tidak ada di dalamnya. Jiong kemudian bertanya pada Raja, dari mana dia mendapatkan tas itu? Raja menjawab, Songjae lah yang memberikannya padanya. Jiong mendesak sekretaris Songjae agar memberikan buku Mangunrok padanya. Sekretaris Songjae sendiri mengaku tidak pernah melihat ada buku di dalam tas Jiong. Jiong sangat kecewa. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan agar bisa kembali pulang. Untuk menghibur Jiong, Raja berjanji akan mengirim prajurit untuk mencari ulang buku Mangunrok di hutan Salgoji. Bila perlu, dia akan menyelenggarakan sayembara di seluruh negeri. Ketika kembali ke dapur istana, Jiong memergoki para koki sedang minum-minum arak buatan koki Om. Jiong hendak marah, tapi ejekan koki Sim memaksanya untuk meminum arak itu. Dan apa yang terjadi kemudian guys? 잠깐. Jiong teler. Dalam keadaan mabuk berat, Jiong mengajak timnya nge-rap dan berjoget bareng. Waduh, sudah macam grup SNSD saja nih. 망원록도 없었다. Di aula istana, rapat tentang kedatangan utusan kerajaan Ming berlangsung cukup menegangkan. Raja tidak setuju dengan usulan menteri-menterinya untuk menuruti keinginan utusan Ming. Raja memerintahkan agar semuanya mengikuti protokol yang sudah ada. Kasim Yun meminta Jiong untuk segera menyiapkan hidangan istimewa yang bukan berasal dari kerajaan Joseon untuk utusan dari kerajaan Ming. Dia memperingatkan Jiong agar benar-benar memperhatikan masakannya itu karena utusan Ming ini terkenal galak dan sangat pilih-pilih makanan. Jiong berpikir sejenak. Kemudian dia berkata bahwa dia tahu apa yang harus disajikannya kali ini. Raja dan rombongannya menyambut kedatangan utusan Ming. Dan seperti berita yang sudah beredar sebelumnya, Yun Kun benar-benar membawa 3 kokinya, yaitu Tang Bailong, ahli kungfu dan master masakan Sinchuan, Yao Faixiu, murid sekaligus keponakan Tang Bailong yang gemar membuat eksperimen dengan menggabungkan masakan Sinchuan dengan masakan daerah lainnya, dan Kong Wenli, keturunan terakhir Confucius yang juga merupakan ahli masakan Shandong. Tak mau kalah dengan Yun Kun, Raja memamerkan bahwa dia mempunyai seorang kepala koki yang tentunya tak kalah hebat dengan yang dibawa Yun Kun. Di dapur istana, para koki masih berkumpul membicarakan kehebatan dari masing-masing koki kerajaan Ming. Akibatnya, belum apa-apa, koki Maing and the Gang ini sudah minder dengan kemampuan mereka. Sebagai kepala koki, Jiong berdiri dan menyemangati timnya agar kembali bekerja dengan semangat dan tidak menyia-nyiakan waktu. Jiong mulai memasak hidangannya. 수제비 반죽 같은 건 또 뭐고? 구기자차에 버터를 넣어서 만든 Raja dengan tegas menolak upeti yang diajukan Yun Kun. Dia meragukan bahwa apa yang diminta Yun Kun ini adalah suruhan Kaisar Ming. Yun Kun marah, tapi beruntungnya tidak terjadi perdebatan karena Jiong datang di waktu yang tepat. Hidangan disajikan. Melihat bentuknya yang aneh, Yun Kun pun bertanya, makanan apa yang ada di hadapannya itu? Jiong menjelaskan bahwa itu adalah makaron, roti khas Perancis yang rasanya manis yang bisa menghilangkan rasa lelah dan lapar karena perjalanan yang panjang. Yun Kun meminta ketiga kokinya mencoba makanan buatan Jiong ini.
Setelah dipastikan aman, kini giliran Yun Kun. Dan Raja Leon juga turut mencicipi makanan itu. Yun Kun mengakui bahwa makanan itu sangat enak. Raja Leon menimpali jelas saja karena yang membuatnya adalah kepala koki istananya yang terkenal hebat itu. Mendengar ini, Yun Kun jadi tertarik untuk menantang raja untuk mengadakan kompetisi memasak, di mana hasilnya nanti, jika Joseon kalah atau seri, Raja Joseon harus menuruti permintaan upeti Yun Kun, yaitu 50 orang wanita, dan kiriman ginseng yang jumlahnya 2 kali dari sebelumnya. Jiyoung kaget dengan tantangan ini karena dia merasa tidak siap jika harus dihadapkan dengan 3 koki kerajaan Ming yang terlihat sudah siap tempur itu. Dia pun melirik ke arah raja, memberikan kode agar raja menolak tantangan itu. Tapi ternyata guys, Raja Leon salah tanggap. Bukannya menolak, Raja Leon malah menerima tantangan itu. Setelah pertemuan, Jiyoung mengajak raja berbicara 4 mata, memintanya membatalkan kompetisi itu. Raja menolak. Dia bersikeras menyuruh Jiyoung agar memenangkan kompetisi ini. Berita tentang kompetisi memasak ini pun sampai ke telinga Pangeran Jaesan dan selir Kang Mokju. Selir Kang Mokju hendak mengacau tapi dilarang oleh sang pangeran karena Pangeran Jaesan sendirilah yang akan memastikan Joseon kalah dalam kompetisi itu. Ibu Suri Agung juga akhirnya mendengar berita tentang kompetisi memasak ini. Meski dia mengakui kehebatan Jiyoung dalam memasak, dia tetap tidak yakin Jiyoung akan menang. Oleh karenanya, Ibu Suri yang ternyata masih mempunyai hubungan keluarga dengan Kaisar Ming ini akan mengirim surat langsung ke Kaisar Ming menyampaikan keberatannya. Sementara itu, melalui bawahannya, diam-diam Pangeran Jaesan menyuap Yun Kun agar memenangkan kompetisi ini dan meminta upeti yang jauh lebih besar, yaitu 100 wanita dan semua panenan ginseng Joseon. Yun Kun sendiri tidak bisa menolak karena dia sendiri diancam akan dibuka kasus korupsinya selama ini. Pertemuan tertutup ini ternyata berhasil diketahui oleh Gong Gil yang diam-diam menguping pembicaraan Yun Kun dan koki-kokinya. Meski demikian, pergerakannya ketahuan, tapi karena ini Gong Gil, dia dengan mudah melarikan diri dari kejaran Fei Shui. Gong Gil melaporkan pertemuan tertutup itu pada Raja Lee Hyun, dan dari sini Raja mulai curiga ada sesuatu di balik kompetisi ini. Dan benar guys, pejabat yang menyuap Yun Kun tadi kali ini mengikuti rapat tertutup yang dipimpin oleh Pangeran Jaesan. Dalam rapat itu, disepakati bahwa pejabat-pejabat itu akan membantu 3 koki dari kerajaan Ming memenangkan kompetisi memasak nanti. Kemenangan ini sangat penting bagi mereka karena dari sini mereka akan menggulingkan pemerintahan Raja Lee Hyun seperti catatan sejarah yang ditulis oleh penulis Yi Jang-kyun. Jiyoung menghadap Raja Lee Hyun untuk meminta token izin perjalanan keluar istana. Raja bersedia memberikannya, tapi dengan syarat dia harus mau ditemani oleh Raja Lee Hyun. Raja Lee Hyun dan Jiyoung pergi ke pasar dengan menyamar sebagai rakyat jelata, dan tentunya dengan dikawal oleh Komandan Shin So-hyuk. Jiyoung terlihat begitu senang jalan-jalan di pasar, begitu juga dengan sang raja. 와, 색깔이 진짜. Jiyoung sempat berhenti sejenak ketika melihat gantungan giok yang persis sama yang ada di buku Mangun Rock. Akhirnya mereka sampai di tempat penggilingan. Ternyata yang mau digiling Jiyoung di sini adalah cabai kering guys. Raja Lee Hyun menghabiskan waktu menunggu Jiyoung dengan kembali berjalan-jalan mengelilingi pasar. Dia membeli giok yang dilihat Jiyoung tadi dan juga banyak barang kesukaan wanita lainnya hingga Komandan Si kerepotan membawa barang-barang itu. Wah, kira-kira buat siapa ya dia membeli barang segitu banyaknya? Di sebuah sudut pasar, Raja Lee Hyun menanti kedatangan Jiyoung. Jiyoung akhirnya muncul dengan membawa bunga butkot. Raja Lee Hyun sempat terpana melihat kecantikan alami yang dimiliki Jiyoung. Perhatian Raja pada Jiyoung semakin terlihat ketika Raja refleks menyelamatkan Jiyoung dari gerobak yang hendak menabrak Jiyoung. Ceile, bener-bener gak ada yang boleh menyakiti Jiyoung nih guys. Momen romantis mereka semakin terlihat jelas ketika Raja bersedia membantu Jiyoung memunguti bunga butkot yang terjatuh di lumpur. Komandan Shin mau membantu tapi jelas dilarang oleh sang raja. Ya iyalah, bakal ganggu nanti komandan.
Keduanya sempat saling coret-mencoret pipi dengan lumpur dan kemudian berlarian dengan riang gembira di tengah keramaian pasar. 이리 와, 어서. Menjelang malam, ketiganya kembali ke istana. Jiong kaget karena Raja Lihyun memberinya gantungan giok yang dilihatnya tadi di pasar. Di sini kita bisa melihat guys, barang-barang yang dibeli raja di pasar tadi semuanya dikasih Jiong. Di kamarnya, Raja Lihyun menaruh bunga butkot pemberian Jiong di sebuah vas. Dia menyiraminya dan mengelus bunga itu dengan penuh kasih sayang. Lalu bagaimana dengan Jiong? Tidak seperti raja yang mengistimewakan hadiah dari Jiong. Jiong menganggap semua yang didapatnya dari raja hanya penyemangat agar dia bisa menang dalam kompetisi memasak nanti. Jiong tak sengaja bertabrakan dengan salah satu koki Ming, yang Fei Xiu. Dia pun kaget dan heran, kenapa Fei Xiu ada di sekitar dapur istana. Jiong bertambah heran ketika dia memasuki dapur istana, semua pelayan terlihat lesu. Usut punya usut, ternyata Koki Min, Koki Sim, dan Koki Maing kalah melawan Fei Xiu dalam unjuk ketangkasan memotong daun bawang. Meski terkesan simpel, kekalahan ini cukup membuat down seluruh tim dapur. Sebagai kepala koki, Jiong membangkitkan semangat timnya dengan meneriakkan yel-yel yang membakar semangat seluruh tim dapur. Di tempat lain, Tang Bailong menganggap apa yang dilakukan Fei Xiu dengan hanya menantang anak buah Jiong adalah sesuatu yang buang-buang waktu saja. Tapi Fei Xiu bergila bahwa dengan pergi ke dapur istana, dia jadi tahu bahwa kunci rahasia tim Joseon adalah cabai. Lalu, apa yang akan mereka lakukan dengan cabai itu ya guys? Keesokan harinya, di aula kerajaan, pertemuan tim Joseon dan tim Ming dilakukan untuk menentukan tema di masing-masing babak. Akan ada 3 babak. Babak pertama diputuskan temanya adalah membuat hidangan daging yang belum pernah ada. Babak kedua dengan tema saling memasak makanan daerah satu sama lainnya. Dan tahap ketiga dengan tema sup berisi ginseng. Yun Kun dengan nada merendahkan meminta kenaikan upeti yaitu 100 wanita dan semua panenan ginseng jika timnya berhasil menang dalam kompetisi ini. Raja Lihyun balik menantang. Jika timnya yang menang, kerajaan Ming harus bersedia menerima setengah upeti yang ada. Dan pihak Joseon diizinkan membeli tebu dan tepung sesuka hati mereka sebelum masa panen. Mendengar ini, Yun Kun keberatan. Tapi setelah dikode oleh pejabat yang menyuapnya, dia pun setuju untuk mempertimbangkannya kembali. Kompetisi akhirnya disepakati akan digelar 5 hari lagi. Masing-masing tim memberi hormat, dan pada kesempatan itu, Jiong mengingatkan Fei Xiu bahwa dia menaruh pisaunya yang tertinggal di dapur istana kemarin di pelataran tamu istana. Fei Xiu tampak kesal karena pisaunya dikembalikan dalam keadaan tumpul. Ini artinya suatu tantangan baginya. Jiong sendiri berjanji bakal membuat para utusan Ming itu kepedasan.